Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Al-Mukarramah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita dan memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tanpa terasa telah 1 tahun lebih kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah corona. Dengan adanya wabah di tengah-tengah kita ini, hendaknya tidak menjadikan sebab kita untuk lemah dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan yang sangat mulia ini, yakni bulan Ramadan. Justru dalam keadaan kita berada di tengah wabah ini, hendaknya justru semakin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ketundukan dan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera membebaskan kita dari wabah ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di tengah wabah ini ada beberapa hal yang hendaknya kita perhatikan agar benar-benar kita bisa beribadah dengan baik, meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin di bulan yang mulia ini. Yang pertama, hendaknya tetap kita menjaga protokol kesehatan. Dan ini sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, di beberapa tempat kami lihat sebagian sudah mulai longgar dalam melaksanakan protokol kesehatan. Ya. Sebagian sudah mulai tidak lagi mengenakan masker ya ketika beribadah, kemudian juga sudah mulai berkumpul rapat. Nah, ini sebaiknya kita hindari. Kenapa? Karena ini bisa menimbulkan penularan. Saya tadi malam dapat kabar, dapat WA bahwa ada di salah satu masjid itu terpaksa tidak lagi melaksanakan sholat tarawih karena ada 25 orang warga yang tertular ya corona karena kegiatan itu, karena ada yang tidak mentaati protokol kesehatan. Oleh karena itu kita tetap menjalankan ini dan kita berjalan di koridor Islam pada hakikatnya, menjaga protokol kesehatan ini. Kita menjaga protokol kesehatan di atas koridor Islam karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan la dharara wala diraran. Tidak boleh membahayakan baik itu diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Oleh karena itu hendaknya kita tetap menjalani protokol kesehatan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, yang perlu kita ketahui juga bagaimana pelaksanaan ibadah di tengah-tengah wabah ini. Kalau memang kita sakit ya Bapak dan Ibu, maka kalau kita biasanya sudah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya ini ya sudah terbiasa menjalankan sholat berjamaah di masjid, demikian juga qiyamul lail berjamaah di masjid, kemudian kita ditimpa sakit sehingga tidak bisa ke masjid, ini kita tidak perlu sedih dan kecewa. Kenapa? Karena kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita Bapak dan Ibu, kita akan tetap mendapatkan pahala yang sama. Ya, misalnya terhalang, aduh kok sakit ya, kemudian memaksakan diri ke masjid, enggak perlu.
Cukup bagi kita untuk sholat di rumah, tapi pahala berjamaah di masjidnya itu tetap kita dapatkan. Ini yang banyak di antara kita yang tidak mengetahuinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal muqiman sahihan." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila seorang hamba itu sakit atau dia sedang dalam keadaan melakukan perjalanan, maka akan ditulis baginya pahala apa yang dia amalkan selama dia mukim dan ketika dia sehat. Artinya sama saja, ketika kita sakit nggak bisa melaksanakan ibadah yang rutin kita laksanakan, ya Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan pahala yang sama bagi kita. Jadi kalau misalnya nggak enak badan, ya jangan memaksakan diri, nggak perlu. Ya sudah sholat di rumah. Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kata beliau, wa huwa fi haqqi man kana ya'mal ta'ah fa muni'a minha. Hadis ini berlaku bagi orang yang ingin melakukan ketaatan, namun kemudian ada sesuatu yang menghalangi dia, sakit atau ada gangguan di jalan atau seperti apapun itu bentuk perkara yang bisa menahan dia dari melaksanakan ya amalannya itu. Wa kanat niyatuhu laulal mani an yaduma 'alaiha. Dan niat dia ya, kalau tidak ada penghalang tadi, dia ingin merutinkan amalan tadi. Atau sudah menjadi kebiasaan dia untuk melakukan amalan tadi. Jadi kita jangan khawatir ya kalau misalnya terhalang ya, sakit atau terpaksa isolasi misalnya, terkena Covid, kemudian melakukan isolasi mandiri di rumah, nggak bisa ke masjid, itu tetap dapat pahala insya Allah. Ya, ini satu hal yang perlu kita ketahui. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, Nabi SAW mengatakan, al-abdu idza kana ala tariqatin hasanah minal ibadah thumma marida qila lil malakil muwakkil bihi uktub lahu mithla amalihi idza kana taliqan hatta utliqahu aw akfitahu ilayya. Ya. Seorang hamba kalau dia sudah sering beribadah kemudian dia sakit, maka Allah akan mengatakan kepada malaikat yang mencatat amalnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat pencatat amal? Tulislah amalan yang selama ini dia lakukan. Jadi walaupun dia sakit misalnya ya, selama ini taat kepada Allah, sakit kemudian nggak bisa lagi sholat berjamaah ke masjid, maka Allah perintahkan kepada malaikat tersebut untuk mencatat amalan dia selama dia sehat. Ya, sampai kemudian dia sembuhkan atau sampai Allah berkenan untuk mencabut nyawanya. Sampai dia meninggal dunia itu tetap dapat pahala. Nah, ini perlu kita ketahui, ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Nah, ya, jadi jangan khawatir kalau kita sakit, memang nggak perlu ke masjid. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan pahala kita. Kemudian perkara yang ketiga, di tengah wabah ini, terutama di bulan Ramadan, hendaknya kita meningkatkan kepedulian kita, Bapak dan Ibu. Wabah ini belum selesai, masih banyak orang-orang yang kesulitan, masih banyak orang-orang yang kesusahan. Nah, ini hendaknya kita memiliki empati, ya, memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'min qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabil akhirah." Barang siapa yang memberikan ya kelapangan kepada saudaranya mukmin dari salah satu kesulitan dunia, maka Allah akan berikan kelapangan baginya dari kesulitan-kesulitan akhirat. Artinya kalau dia membantu saudaranya, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan ringankan bebannya. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada sama mukmin ya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Man sattara ala mu'min satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya sesama mukmin, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat.
Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Luar biasa. Ya. Sehingga kalau kita melihat ada orang-orang di sekitar kita atau kita melihat ada saudara kita yang memerlukan bantuan, berikanlah bantuan. Terutama di bulan Ramadan ini. Ya, kita sudah jelaskan di antara keistimewaan bulan Ramadan ini adalah pahala sedekah itu dilipat gandakan. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Ya, bulan Ramadan sebagaimana yang kita sebutkan adalah bulan dikabulkannya doa. Maka ya, banyak-banyaklah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala segera mencabut wabah ini dari kita. Banyak di antara orang tua yang tidak bisa berjumpa dengan anaknya. Banyak di antara kakek dan nenek ya tidak bisa bertemu dengan cucunya, terhalang oleh wabah ini. Ya. Walaupun hanya lewat video ya, tapi tetap beda bertemu langsung dengan video. Oleh karena itu banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini dari kita. Inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa perkara yang hendaknya menjadi perhatian kita semua agar kita bisa melaksanakan Ramadan ini ya dengan baik, ya amalan-amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan baik, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan kepada kita semua dan segera mencabut wabah ini dari tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.